Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rizkulo, kelas 10 TLB. Di sini saya akan menampilkan video wawancara saya dengan Bapak Sunandar Adi Wijaya, berprofesi sebagai tukang las divisi kapal perang di PT PAL Indonesia. Saya akan mempresentasikan seputar pertanyaan yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid R. Mohon maaf sebelumnya, tolong diperkenalkan nama Bapak dan selagi apa posisi di perusahaan PT PAL Indonesia. Ya, selamat pagi untuk siswa di Semangat Teknik PAL. Perkenalkan, nama saya Sunandar Adi Wijaya. Saya selama ini di PT PAL sebagai welder, dan saya untuk selama ini juga masih ada di divisi kapal perang, khususnya di MUHO. Bagaimana pekerjaan apa saja yang dikerjakan sesuai posisi Bapak sekarang ini? Selama ini saya melakukan pekerjaan itu di bidang pipa, karena outfit itu mengacu pipa, kebanyakan itu pipa, dan ada yang lainnya seperti outfitting tangga dan sebagainya. Tapi untuk selama ini yang banyak itu di dalam seputar pipa. Untuk masalah pekerjaan sendiri itu mengacu di dalam bengkel dan di dalam kapal itu sendiri. Masalah untuk standarnya selama ini yang menjadi acuan standar untuk di PAL selama ini standar LR. Oh iya Pak, kalau boleh tahu sudah berapa lama bekerja di PT PAL Indonesia? Saya bekerja di PT PAL selama ini kurang lebih hampir 10 tahunan sampai sekarang. Bagaimana seputar cara kerja Bapak dan bagaimana melakukan pekerjaan tersebut dengan baik? Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan dulu bagaimana karakter untuk yang dikerjakan dan bagaimana karakter pekerjaan itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan pra pekerjaan itu, kita terutama lihat kondisi sekitar, sekeliling di dalam pekerjaan itu ada yang berbahaya atau tidak. Jadi otomatis di situ kita melakukan pekerjaan biar nggak ada sesuatu hal yang membahayakan. Terutama yang diutamakan adalah kecelakaan kerja, yang selama ini saya lakukan di situ. Kalau boleh tahu seputar alat-alat yang digunakan Bapak dalam bekerja? Kalau untuk mengenai alat itu banyak Mas, tapi kalau di bidang saya sendiri untuk pengelasan pipa itu yang mendominasi itu adalah welding, nomor 1 itu SMAW, nomor 2 itu FCAW, nomor 3 itu TIG. Itu yang selama ini selalu sering dilakukan di dalam pekerjaan itu sendiri. Bagaimana sih Pak standarnya keselamatan kerja yang dilakukan saat Bapak melakukan pekerjaan? Standar yang dilakukan pekerjaan itu terutama itu APD. APD itu melingkupi dari helm, kacamata, masker, ketelpak, dan sepatu safety, sarung tangan. Karena itu yang mendominasi di dalam pekerjaan itu sendiri untuk mengenai hal yang tidak diinginkan, terutama kecelakaan kerja. Kalau boleh diceritakan sedikit bagaimana latar belakang pendidikan Bapak? Latar belakang pendidikan saya selama ini, saya itu lulusan dari alumni Semangat Teknik PAL, dan setelah itu saya bekerja, dan sampai sekarang saya masih bekerja di dalam PT PAL itu sendiri. Mohon maaf, kalau boleh tahu berapa kisaran gaji yang didapatkan Bapak sesuai posisinya di PT PAL Indonesia? Untuk selama ini masalah gaji masih taraf standar UMR. Minta tolong Bapak boleh menceritakan sedikit pengalaman yang berkesan selama bekerja di perusahaan PT PAL Indonesia. Ya, selama bekerja di PT PAL saya melakukan pekerjaan selama ini adalah pekerjaan bawah air, itu pekerjaan vibraket, karena di dalam vibraket itu sendiri penanganan khusus lain daripada yang lain.
Dan untuk masalah standar pun itu standarnya itu sangat khusus sekali karena di situ ada yang namanya UT, X-ray dan sebagainya. Jadi yang paling berkesan selama ini yang saya lakukan dalam pekerjaan PT PAL di dalam bidang pengelasan yaitu melakukan pekerjaan vibrakat itu sendiri karena pekerjaan bawah air. Terakhir nih Pak, minta tolong berikan motivasi atau kiat-kiat sukses dari Bapak seputar pekerja Bapak. Selama untuk pengalaman saya mulai dari sekolah sampai saya diberi kesempatan untuk bekerja itu, satu, waktu sekolah saya selalu ingin berusaha untuk belajar dan saya tidak akan merasa bosan-bosan untuk selalu ingin bisa, karena di dalam belajar itu sendiri kita harus benar-benar kuat untuk ingin bisa di dalam melakukan pekerjaan itu seperti apa. Jadi motivasi saya yang terpenting untuk adik-adik di sini, kita nggak boleh lelah, kita nggak boleh bosan-bosan, kita harus tetap semangat untuk selalu belajar dan ingin bisa. Itu saja kuncinya dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dengan Bapak Sunandar Adiwijaya. Semoga bermanfaat buat sobat yang menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.